Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadia. Saya dari kelas 5B dengan NIM 12310922338. Nah, maksud dari pembuatan video ini adalah untuk memenuhi tugas statistik yang dimana tugasnya itu yang pertama ada korelasi, yang kedua ada regresi, baik itu linear ataupun ganda, yang ketiga ada uji normalitas, dan yang keempat ada uji homogenitas. Nah, teman-teman, di sini saya menyediakan data mentah yang dimana data mentah ini akan diolah ke dalam 4 poin yang tadi. Nah, di sini saya mempersiapkan satu judul yang dimana judul saya itu pengaruh jam belajar dan cuci tangan terhadap kemandirian anak. Untuk selanjutnya kita langsung saja ke cara mengolah data mentah tersebut. Nah, kawan-kawan, ini data mentah saya, data mentah yang sudah saya siapkan. Jadi kita copy paste aja, baru kita pindah ke SPSS. Nah, kita masuk ke data view. Kita pastekan di sini. Lalu kita ke variable view, dimana di sini ada nama dan deksimalnya. Di deksimalnya ini diganti dengan 0. Dan namanya ini kita sesuaikan sama judul kita. Jadi kan judul saya itu pengaruh jam belajar dan cuci tangan. Jadi ekstra itu saya mengambil cuci tangan. Cuci CT ke kemandirian anak, mandiri. Oke. Nah, setelah ini kita pergi ke sini, diganti, dan ini juga diganti. Teman-teman bisa dilihat. Jadi tadi setelah ini kita ke sini diganti. Oke, baru itu kita ke analisis. Baru kita ke sini teman-teman, korelat. Baru kita ke bivariat. Nah, yang ini cuci tangan ini kita pindahin ke variabel, dan mandiri ini kita pindahin ke variabel. Coba kita okekan. Nah, bisa kita lihat teman-teman deskripsi statistiknya. Jadi jumlahnya itu ada 10 orang. Nah, ini korelasinya kawan-kawan. Jadi nilai signya itu 0,000. Nah, sebagaimana yang dijelaskan di dalam korelasi, bahwasanya apabila nilai signifikannya itu 0,00 lebih kecil dari nilai dari 0,05, berarti dia sangat berpengaruh. Jadi cuci tangan itu sangat mempengaruhi kemandirian anak. Begitu kawan-kawan. Kita lanjut ke 2, yaitu regresi. Kita ke regresi linear dulu ya kawan-kawan. Dimana di sini datanya sama, saya menggunakan satu data.
Jadi kita langsung saja ke sini sampingnya, kita copy paste seperti tadi. Aduh. Nah, di sini kita harus menggunakan nama yang beda karena dia tidak bisa kalau tidak menggunakan nama yang beda. Cuci tangan. Jadi kita coba kita tulis ya. Cuci tangan. Dia tidak mau, kawan-kawan. Cuci tangan. Kalau kita tulis CT double T ya, baru mandiri double I, karena dia kalau sama dia nggak mau, kawan-kawan. Ini regresi linier ya. Berarti itu sudah yang semuanya kita ganti. Kita ke analisis. Berarti itu kita ke regression. Lalu kita ke linear. Nah, jadi ini yang cuci tangan kita pindahin ke independen, sedangkan yang mandiri kita pindahin ke dependen. Kayak histogram ya, kawan-kawan. Kita oke kan. Nah, jadi regresi linearnya itu ini kan kita bisa lihat nilai sweepnya. Sini terdapat 0,0. Nah, histogramnya. Jadi seperti itu, nilai signya itu 0,0. Jadi nilai signya itu lebih kecil dari 0,05. Jadi variabel X ini sangat mempengaruhi variabel Y, yang dimana cuci tangan ini sangat mempengaruhi kepandirian anak. Kita lanjut ke regresi ganda. Nah, ini data mentah saya. Jadi regresi ganda itu menggunakan variabel X1 dan X2 serta Y. Jadi kita menggunakan 3 variabel. Kita masuk ke data sini. Kita pastekan. Kita ke variabel view. Ini ganti, teman-teman. Apa ini? Ini yang X1 nya ini berarti jam belajar.
Dia tidak mau. Jam belajar JB, baru ke cuci tangan, baru ke mandiri. Oke. Jadi kita ke analisis seperti tadi, baru ke regression linear. Nah, kita keluarin yang tadi dulu. Jadi dependent ini variabel Y, kita masukkan ke variabel Y. Nah, yang independen baru yang variabel X1 dan X2. Kita okekan ya kawan-kawan. Oke, ini jadinya kawan-kawan. Jadi sama ya, nilai signya itu 0,000. Nah, kita lihat kawan-kawan bahwasanya nilai signya ini lebih kecil dari nilai alfa, yang dimana menandakan bahwasanya HA-nya itu terdapat pengaruh antara X1, X2, dan Y. Jadi pengaruh jam belajar dan cuci tangan itu sangatlah signifikan terhadap kemandirian anak. Kita lanjut ke uji normalitas. Jadi kita masukkan dulu data yang sudah kita siapkan, yaitu data mentahnya, masih dengan data yang sama. Kita Ctrl C. Ctrl C, kita masuk ke data view, Ctrl V, kita ubah nama cuci tangan dan mandiri. Ini kita double karena dia nggak mau sama. Dan ini seperti biasa maksimalnya kita nolkan. Dan ininya kita ganti menjadi sketch. Oke, ingat teman-teman, ini uji normalitas. Jadi kita ke analisis. Uji normalitas. Baru kita ke non parametrik. Mana nih kawan-kawan? Non parametrik.
baru kita ke sini kawan-kawan, baru kita ke sini. Nah, yang tadi itu kita pindahin ke sini, baru preview new. Oke. Nah, ini hasilnya kawan-kawan. Bisa kita lihat di sini nilai SIG-nya itu 200, 0,200. Jadi nilai SIG-nya ini lebih besar dari 0,05. Jadi data yang saya gunakan itu normal kawan-kawan. Nah, apabila data normal, maka data yang digunakan berarti datanya benar. Oke, kita lanjut ke yang terakhir, homogen. Kita masukkan datanya, masih menggunakan data yang sama. Kalau homogen kita pakai label ya kawan-kawan. Cuci tangan, kemandirian. Baru kita ke sini. Nah, kita ke data ini lagi. Terus yang ini kita bawa ke bawah. Ini akan, dan yang ini kita delete, baru kita ganti. Oke, kita ke variable view. Kita ke analisis. Kita ke comments, ke one Nova. Dependent tadi variabel y. Dan cuci tangan kita ke faktor.
Jangan lupa homogenitas, kita uji homogenitas. Ini pakaikan. Warning, ada apa ini? Ada apa ya? Sebentar ya kawan-kawan. Jadi udah kita ini, sini kita ganti kawan-kawan. Cuci tangan. Dua, kemandirian. Oke, kita ke analisis, baru kita ke compromise sini. Nah, kita masukin kemandirian ini masuk ke dependent, sedangkan cuci tangan masuk ke faktor. Kita option, kita escape. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Misalnya deskripsinya, inopanya, tangan. Nih kawan-kawan, ini uji homogenitasnya. Kita ke analisis, lalu ke compromise. Ini. Nah, kita masukin di sini. Buang dulu. Jadi kemandirian ini masuk ke faktor, cuci tangan ini masuk ke dependent. Optionnya ini kawan-kawan. Oke kan. Nah, inilah homogenitasnya. Jadi di sini 0,02. Jadi nilai signifikannya ini lebih kecil dari 0,05. Jadi menandakan bahwa data saya ini tidak homogen kawan-kawan. Akan tetapi ANOVA-nya ini signifikannya itu 0,000. Berarti data saya ini tidak homogen, akan tetapi variabel X ini mempengaruhi variabel, sangat signifikan terhadap variabel Y. Gitu kawan-kawan. Nah, dari uji korelasi, regresi, linear ganda, dan normalisasi serta homogenitas, inilah hasilnya kawan-kawan. Nah, kawan-kawan, dari data mentah tadi yang sudah saya olah ke dalam korelasi, regresi, linear dan ganda, serta normalitas dan homogenitas. Nah, kesimpulannya itu di korelasi tadi itu dimana di situ berpengaruh terhadap bahwasanya berpengaruh jam belajar dan cuci tangan itu terhadap kemandirian anak. Begitu juga dengan regresinya dan normalitasnya, di mana normalitas di situ nilai signifikannya itu 0,200. Akan tetapi di homogenitasnya, di uji homogenitas, di situ nilai signya itu lebih kecil dari 0,05, yang mana menandakan bahwasanya data saya itu tidak homogen. Akan tetapi di
di kolom ANOVA-nya, di situ nilai SIG-nya terdapat 0,00 yang menandakan bahwa ada perbedaan yang sangat signifikan pada hasil kemampuan cuci tangan antara kelompok. Jadi walaupun data saya tidak homogen, tetapi cuci tangan ini berpengaruh terhadap kemandirian anak, begitu. Dan inilah hasil akhirnya. Terima kasih. Apabila terdapat kesalahan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.